Sepanjang hari ini saya menyampaikan khotbah dengan topik besar bulan ini, memindahkan dan mengelola berkat dari bangsa-bangsa. Saya sampaikan 3 ibadah sampai nanti siang. Yang pertama saya akan sampaikan berkat dari janji dan penyertaan Tuhan. Ternyata kita tuh bisa loh mengalami pemindahan berkat dari bangsa-bangsa. Itu dimulai dari berkat dan penyertaan Tuhan. Tuhan dengan mudah akan bisa memindahkan berkat dari bangsa-bangsa ke dalam hidup kita. Janji dan penyertaannya itu ya dan amin. Dan yang kedua nanti saya akan bicara tentang Mordekai. Bagaimana seorang hidup dengan prinsipnya, bagaimana dia itu menjaga kehidupannya. Saya berikan judul nanti ibadah yang kedua adalah berkat keluputan dan promosi yang dipindahkan untuk orang benar. Dan yang terakhir nanti jam 11 saya sampaikan adalah hidup dengan nilai yang benar, di mana saya akan menceritakan anak asuh dari Mordekai, yaitu Esther. Gitu ya. Ibadah pertama kita mulai ya. Kita buka di kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat 19 sampai 22. Sebelum kita membacanya, kita akan berdoa sama-sama dulu untuk firman Tuhan. Tuhan, selamat pagi, terima kasih sekali lagi kami menyiapkan hati kami untuk mendengar suara-Mu. Sampaikan isi hati-Mu, biar setiap kami pulang dikenyangkan, kami pulang dikuatkan, kami pulang dibangkitkan, kami dipulihkan, kami dibangun. Dan kami tahu Tuhan, kami akan pulang membawa janji-Mu, kami pulang membawa kebenaran-Mu, dan kami pulang kami tahu apa yang harus kami lakukan setelah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Keluaran pasal yang ketiga ayat 19. Tetapi aku tahu bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, ia akan membiarkan kamu pergi. Dan aku akan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa ini, sehingga apabila kamu pergi, kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya barang-barang perak dan emas dan kain-kain yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Ketika kita baca ini, kita tahu bahwa Allah itu menyatakan janji melalui Musa bahwa bangsa yang kupilih ini akan diselamatkan dan dilepaskan dari perbudakannya. Dan bukan hanya itu, Tuhan janji, dan Tuhan kasih penyertaan bahwa gak akan kamu keluar dengan tangan hampa, tapi aku akan mendandani kamu dengan cara yang gak mungkin bagi manusia, yaitu dengan minta kepada musuhnya. Sebelum pergi itu minta sama musuhnya, aku minta ini. Dia tunjuk barang perak, emas, kain, semua yang bernilai mahal itu diminta. Dan Tuhan katakan, musuhmu akan kasih itu kepadamu. Semua yang Tuhan katakan tuh kayaknya gak mungkin. Kenapa? Karena Israel itu sudah dijajah atau diperbudak oleh Mesir ratusan tahun. Kedua, bagaimana penjajah bisa punya hati untuk yang dijajah? Yang Tuhan katakan melalui Musa seakan-akan di atas awan-awan. Pernah gak Anda dapat janji yang gak realistis? Pernah gak Anda dapat perkataan atau pernyataan Tuhan yang mana Anda dengan lebih mudah secara manusia berkata, masa sih? Karena saking sulitnya Anda bayangkan itu. Dan itu terjadi untuk bangsa Yahudi. Setiap perkataan yang Tuhan katakan itu kayak di luar nalarnya mereka. Tapi berbicara mengenai memindahkan dan mengelola berkat bangsa-bangsa, kita itu jangan pakai pikiran kita dulu. Bayangin ya, mindahin harta bangsa-bangsa ke kita aja itu gak mungkin. Tapi ayat itu sudah dibahas oleh Pastor Philip di minggu pertama kemarin. Di Yesaya, bagaimana berkat bangsa-bangsa akan dipindahkan kepada orang percaya.
Kalimat itu aja udah gak mungkin. Tapi kalau Tuhan tulis di situ, itu artinya menjadi bagian kita untuk kita bisa alami. Makanya kita perlu tahu dulu bahwa Dia Allah yang berjanji adalah Allah yang menepati. Dia Allah yang menyertai, Dia juga Allah yang akan setia berjalan dengan kita. Jadi sebenarnya hidup orang Kristen ya, kalau betul-betul kita bisa menaruh percaya kita, bergaul karib dengan Tuhan setiap harinya. Menurut saya, hidup orang percaya itu paling enak. Kenapa? Karena kita diizinkan berjalan di dalam atau di atas kemustahilan terus. Hal yang gak mungkin itu bisa. Apa yang sulit bagi Tuhan itu gak ada. Mulai satu demi satu Tuhan bukakan. Namun yang jadi masalahnya adalah banyak orang gak bisa percaya dengan mudah apa yang Tuhan katakan. Padahal bagian kita gampang loh, percaya. Tapi percaya menjadi sesuatu yang susah karena saking gampangnya. Terkadang ya, untuk sesuatu yang sulit kita akan mengusahakan. Tapi karena saking gampangnya, kita menganggap itu kayaknya gak mungkin. Coba kalau Anda dikasih janji sama Tuhan, Tuhan akan berkati Anda, tapi Anda harus kerja siang malam selama 10 tahun. Anda pasti akan kerjakan karena menurut Anda itu lebih mungkin. Oh, aku kerja 10 tahun, setelah ini aku akan tuai hasilnya. Tapi kalau Tuhan bilang, percaya, nanti aku akan kasih berkat bangsa-bangsa. Anda lebih susah percaya. Karena lebih gak bisa diukur. Tapi terkadang, berkat Tuhan memang gak bisa kita ukur dengan pikiran kita. Dia Tuhan dan bukan manusia. Kalau semua pekerjaan Tuhan bisa kita nilai dengan pikiran kita, sebenarnya Dia bukan Tuhan. Maka bagian yang pertama adalah penyertaan Tuhan dimulai dari ketika Tuhan bilang kepada Musa, aku akan bawa keluar bangsaku dan aku akan dandani bangsaku. Masalahnya di sini, yang menjadi penghalang penyertaan Tuhan terjadi adalah, bagian pertama yang saya mau bahas adalah, kita manusia suka fokus dengan kekurangan kita. Keluaran 4 ayat yang pertama. Lalu sahut Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Saya lanjut di ayat yang ke-10. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini gak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman pada hambamu pun tidak. Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. 13, Musa mengulangi lagi. Tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Dan kemudian di ayat berikutnya dikatakan, maka bangkitlah murka Tuhan kepada Musa. Terkadang Bapak Ibu, yang seringkali menghalangi penyertaan Tuhan terjadi di hidup kita, bukanlah Tuhan gak jadi ngasih penyertaannya, tapi kita selalu fokus dengan kekurangan kita. Kita lebih banyak melihat kepada diri kita daripada lihat pada diri Tuhan. Kita lebih sedikit melihat Tuhan kita. Kita selalu fokus kepada ketidakmampuan kita, apa yang kurang, apa yang gak bisa. Contoh, beberapa orang di sini sudah jadi fenomena dulu. Saya melihat fenomena hari ini mulai berkurang karena diajarkan nilai-nilai yang benar di gereja ini. Seringkali dari dahulu saya lihat, ketika orang dipercaya sesuatu oleh pemimpinnya, Pak, nanti Bapak akan memimpin ya. Aku belum siap, jangan saya. Nantilah, aku gak pintar ini, aku gak bisa ini, aku gak bisa itu. Dan seterusnya. Kenapa? Sebelum kita melakukan, kita sudah bilang gak bisa. Alasan berikutnya apa? Loh, yang saya ini yang paling tahu Pak, kekurangan saya apa? Saya yang paling tahu Pak, kemampuan saya limit atau batasnya di mana?
Bapak tinggal mempercayakan, saya yang tahu kelemahan saya. Betul, kita punya kelemahan, saya setuju. Tetapi selama kita mau fokus pada kekurangan kita, tidak akan pernah sesuatu yang baru akan Tuhan tambahkan. Karena begitu ada kepercayaan, melangkah saja belum, Anda sudah berkata tidak bisa. Tuhan sampai murka kepada Musa. Itu bukan karena Tuhan jahat. Tapi Tuhan mau tunjukkan kalau kamu mau saja Musa, kamu akan melihat bahwa kamu akan bisa memimpin bangsa itu keluar. Dan sungguhan loh, ketika Tuhan murka dan Tuhan bilang, kokomu, kakakmu, Harun itu akan mendampingi kamu, akan memimpin bersama-sama dengan kamu. Dan setelah itu Musa mau, singkat cerita, dan Musa memimpin jutaan umat keluar dari Mesir. Kalau Musa gak mau melangkah, kalau Musa bersikeras bisa gak? Bisa. Tetapi Musa tidak akan pernah melihat bagaimana Tuhan bisa menyertai hidupnya. Gak akan ada melihat bagaimana tulah-tulah terjadi, musisat-musisat terjadi, bagaimana laut merah terbelah, bagaimana dengan tongkatnya dia bisa membuat musisat. Dia gak akan pernah bisa melihat itu. Kenapa? Karena selalu fokus pada kekurangannya. Bapak Ibu, sadarilah bahwa setiap kita tidak ada yang gak punya kekurangan. Bahkan hamba-hamba Tuhan, pemimpin-pemimpin Anda itu punya kekurangan. Tetapi kenapa Tuhan izinkan mereka bisa memimpin gereja ini? Semata-mata satu, mereka cuma mau. Dan mereka fokus pada Tuhan yang memanggil, bukan pada diri mereka yang penuh dengan kekurangan. Saya berangkat ke Samarinda tuh gak ada pengalaman Bapak Ibu. Saya ini dan istri dulu di youth, istri saya ke umum dulu. Karena dulu dia diminta oleh pusat untuk bisa jadi worship leader di ibadah umum. Kemudian pengembalaannya ikut di ibadah umum, di family. Saya jadi pemimpin, jadi TL di AOG. Makanya saya belum bisa move ke umum waktu itu. Kemudian belum sempat pindah ke umum. Saya diutus di sana jadi gembala semua generasi. Dari senior iya, family iya, anak iya, pro-M iya, youth iya. Saya tanya sama Ko Philip waktu saya berangkat. H-1 saya ketemu Ko Philip, kita lunch sama-sama. Kemudian saya tanya, kok ada tips gak? Saya tuh takut Bapak Ibu. Berangkat tuh kan punya prinsip, berangkat kapal dibakar gak bisa balik. Betul gak? Intinya ya saya ke Samarinda gak usah pulang, gak boleh ada pikiran pulang. Saya tuh bahasa Jawa yang derdek Bapak Ibu. Saya tuh deg-degan sekali. Saya tanya sama istrinya, apa ini? Gak pernah ada pengalaman. Dia cuma jawab gini, bodoh. Loh ini apa? Katanya saling menguatkan. Loh ini kok saling melemahkan gini kita ini. Terus ya wes lah berangkat tanya Ko Philip yuk. Ya boleh. Nanti ya kita tanya ya, catat ya, kamu siap catatan. Nanti tanya tipsnya apa. Siapa tahu Ko Philip kasih petua-petua. Siap gitu ya. Tanya Ko Philip, Ko tipsnya apa buat kita yang akan mengembalakan pengembalaan dengan skala usia yang berbeda? There is no tips. Hah? Ko Philip bilang, gak ada tips. Bercanda kok. Gitu. Saya makin deg-degan. Dia dengan senyum lagi ngomongnya. Gak ada tips. Kemudian dilanjutkan dengan sebuah kalimat. Love your church and your church will grow. Ko Philip cuma bilang, cintai saja gerejamu dan gerejamu akan bertumbuh. Kalimat itu membekas di hati saya dan istri. Akhirnya kami berangkat Bapak Ibu, betul-betul gak ada petua. Petuanya cuma satu kalimat, cintai. Oke? Saya berangkat. Beberapa minggu kemudian, tiba-tiba ada suami istri datang ke kami, konseling, mau pisah, mau cerai. Ini saya di balik meja pegangi celana saya, ditarik ini. Ya apa? Gitu kan. Ya apa? Saya noleh. Saya gak bisa ngomong. Mungkin suami istri tengkar di depan kami. Saling maki di depan kami. Itu case pertama yang kita hadapi. Saya tenang, saya dengarkan. Yang istri ngomel-ngomel gitu ya. Wah yang suami gebrak-gebrak gitu kan. Saya cuma bahasa roh Bapak Ibu. Saya bahasa cuma gini, Tuhan
Ya apa ini? Gimana ini? Saya kan kesini cuma modal mau. Saya cuma nurut Tuhan. Yaudah gimana? Saya fokus pada Tuhan yang memanggil. Tiba-tiba ketika sang suami berbicara, dia bahas tentang konflik-konflik dengan istrinya. Sampai satu titik dia sebut nama papa. Ketika dia sebut nama papa, satu kata itu langsung kayak mendarat di hati saya. Saya dapat impresi di hati saya. Kamu mulai dari kata papa itu. Setelah ini sudah selesai, kamu tanya bagaimana hubungannya dia dengan papanya. Yaudah saya nurut kan. Begitu selesai tenang, sampai saya tanya, sudah saya sekarang bicara boleh? Kemudian saya bertanya, Pak gimana hubungan Bapak dengan Papa? Saya cuma salah satu kalimat, tiba-tiba orang ini nangis gak bisa mengendalikan diri. Ternyata hubungan dia dengan papanya itu rusak, yang notabene menjadi cikal bakal bagaimana dia memulai hubungannya dengan istrinya. Dia gak pernah punya gambaran keluarga yang baik. Dari situlah saya masuk untuk memulihkan pasangan ini. Setengah jam kemudian mereka pulang gandengan tangan. So istri saya tanya, kok dia sambil senyum gitu ya, seneng kan dia berhasil gitu ya. Kok pernah nangani kayak gini? Wajah lancar loh. Gak, ini pertama kali. Saya bilang gitu, ini pertama kali. Loh kok tadi enak lancar gitu. Aku gak ngerti deh, hatiku deg-degan ini apa caranya. Tiba-tiba Tuhan tuh yang bekerja. Bapak Ibu, ketika kita fokus bukan melihat diri kita, Tuhan yang akan berjalan di depan kita. Amin. Hari ini, fokus Anda pada siapa? Kenapa penyertaan Tuhan gak pernah terjadi dalam hidup kita? Karena selama ini kita selalu fokus dengan diri kita, kekurangan kita, akhirnya kita memutuskan untuk gak berangkat. Kita memutuskan untuk stay di tempat, tinggal di sini, gak mau melangkah. Disitulah Anda tidak akan pernah bisa melihat penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan akan terjadi ketika Anda mau berangkat, Anda melangkah. Amin. Yang kedua, kenapa kita itu tidak bisa melihat penyertaan Tuhan? Apa yang jadi penghalang penyertaan Tuhan terjadi? Karena kita selalu hidup oleh fakta. Saya jelaskan dulu supaya Anda gak salah paham. Loh emang kita gak boleh hidup dengan melihat fakta? Apa kita harus denial, kita harus menyangkal fakta? Keadaannya sebenarnya tidak. Kita gak boleh menyangkal fakta. Fakta tetap harus diterima. Fakta harus dinyatakan. Contoh nih, kalau Anda ke dokter, Anda mau periksa, Anda perlu gak mengungkapkan keadaan yang sesungguhnya yang Anda alami? Betul gak? Misal nih, kalau Anda menyangkal, Anda gak mau hidup oleh fakta, denial gitu ya. Dokter tanya, sakit apa Bu? Gak sakit saya. Karena Anda berusaha hidup oleh iman. Gak sakit saya. Terus dokter bingung kan? Terus Ibu kesini ngapain? Ya saya pengen periksa dok. Oh iya makanya itu Bu. Saya mau tanya Ibu sakit apa? Enggak, saya sehat. Anda berusaha menolak atau menyangkal fakta. Enggak kan? Anda ke dokter Anda akan mengungkapkan fakta. Kalau Anda ditanya, faktanya apa? Oh ya dok, saya ini pusing udah seminggu gak sembuh. Terus tenggorokan saya kayak kering terus dok. Coba dok kenapa ya? Kadang beberapa kali demam tapi ya gak selalu. Nah Anda berusaha mengungkapkan fakta. Fakta itu diungkapkan dengan tujuan supaya dokter bisa kasih obat yang sesuai. Karena fakta dinyatakan. Sama dengan kehidupan. Kita gak perlu menyangkal fakta yang ada. Kalau memang Anda punya masalah, kalau memang ada sesuatu yang Anda perlu hadapi, terima keadaan itu, gak usah menyangkal. Tetapi kita tidak boleh hidup berdasarkan fakta. Bedanya apa? Bedanya ini. Kita menerima fakta itu, tapi kita itu jangan lupa bahwa Tuhan Allah kita bekerja melampaui fakta. Buka dengan saya Keluaran 6 ayat yang ke-8. Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa
karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Saya ulangi, mereka nggak mau karena mereka nggak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Jadi faktanya adalah keadaan bangsa Yahudi atau Israel ini berat. Mereka diperbudak, kemudian mereka itu lemah, mereka itu udah ratusan tahun seperti itu. Saking beratnya fakta yang terjadi, mereka tidak berani beriman, mereka nggak berani melihat bahwa mana mungkin nanti kita bebas. Maka diajak sama Musa untuk keluar dari Mesir, nggak mau. Saking mereka percaya oleh fakta bahwa ini nggak mungkin. Nah kalau ini sudah dalam kategori hidup oleh fakta. Kita nggak menyangkal fakta, tapi jangan hidup berdasarkan fakta. Faktanya memang nggak enak, tapi ingat satu hal. Kalau Tuhan berjanji engkau akan keluar dari masalah, hiduplah dari janji Tuhan, bukan dari fakta. Ketika bangsa Israel dijajah dan keadaannya nggak mudah, tapi Tuhan bilang kamu akan keluar. Harusnya mereka melihat janji itu, bukan fakta yang dilihat. Karena Tuhan bekerja melampaui apa yang bisa kita lihat sekarang. Contoh nih, ada seseorang yang sakit, kemudian saking beratnya dan hasil diagnosa mengatakan dia ini sakitnya sudah parah. Dan dokter berkata ini gak mungkin. Sulit terkadang orang itu hidup oleh iman, tapi seringkali hidup oleh fakta. Fakta harus diterima Bapak Ibu. Tapi ingat satu hal, bahwa Allah kita itu bekerjanya melampaui fakta. Suatu ketika mama saya dirawat di Jakarta, dan dokter kunjungan sampai beberapa ketua organisasi dokter di Jakarta itu mengunjungi mama dan berkata kondisi ibu ini sudah tidak memungkinkan untuk ditangani di sini. Saya pernah sekolah di sebuah negara dan di sekolah itu ada satu alat yang bisa dipakai untuk ibu ini. Hanya di negara itu. Kalau mau saya akan buat surat rekomendasi untuk ibu bisa berangkat ke sana. Faktanya itu sangat membuat kita gak bisa bergerak bebas. Kondisi mama saya sudah gak memungkinkan untuk pergi jauh. Kemudian dokter itu keluar selesai menyampaikan fakta. Kita gak denial, kita gak menyangkal. Tapi tiba-tiba marketing dari rumah sakit itu datang ke kamar mama. Ternyata dia adalah anak Tuhan. Dia bilang seperti ini kepada saya. Saya dengar dokter sudah menyampaikan keadaan mama ya. Betul, saya bilang. Oke, gak apa-apa. Dokter harus dan wajib menyampaikan keadaan yang sesungguhnya. Karena itu tugasnya. Dokter harus bisa menyampaikan fakta sejelas-jelasnya. Karena itu tugasnya. Tapi bukankah kita punya Yesus, dokter yang juga berhak ngomong sesuatu untuk anak-anaknya? Tiba-tiba dia datang memberikan kalimat itu. Dia bilang, kalau dokter berhak ngomong fakta yang terjadi atas mama, Tuhan kita juga berhak ngomong fakta dan apa yang akan terjadi atas anaknya. Dan kalau Tuhan bilang mamamu sembuh, pasti mamamu akan sembuh. Tergantung sekarang, kau percaya yang mana? Hari itu, saya pegang kalimat marketing rumah sakit yang anak Tuhan itu. Saya datangi mama dan saya berkata, Mama dengar di kata dokter apa? Iya. Tapi ingat Tuhan juga berhak ngomong sesuatu untuk mama. Hiduplah oleh perkataan Tuhan, bukan oleh fakta yang sedang mama alami. Singkat cerita, dokter izinkan mama pulang. Dan puji Tuhan tahu gak apa? Mama pulang dan periksa ke Surabaya. Setiap minggu dia cek progresnya seperti apa. Dokter itu kaget. Setiap minggu itu report labnya mama semua itu baik. Dan secara cepat dalam waktu 1 bulan mama kembali sehat. Gak ngerti gimana caranya. Berkemuliaan buat Tuhan. Tapi satu hal yang saya tahu, Allah ternyata bekerja dan menyertai kepercayaan kita kepadanya. Bapak Ibu, jangan menerima keadaan begitu saja.
Keadaan itu memang harus diketahui jelas-jelasnya. Tapi hidup kita jangan berdasarkan keadaan. Amin. Karena selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Don't give up. Jangan berhenti sekarang. Kalau pagi ini Tuhan masih izinkan Anda bangun pagi, itu artinya masih ada pengharapan dan Tuhan masih kasih jalan keluar dan pekerjaan Tuhan masih nyata dalam hidup kita. Amin. Jadi jangan klaim diri sendiri bahwa udah gak mungkin, ya aku tinggal tunggu waktu. No. Kalau Allah masih izinkan Anda bangun hari ini, Anda masih dengarkan firman ini, itu artinya Tuhan masih ingin bekerja melalui Anda. Tuhan masih ingin bekerja di dalam Anda. Amin. Yang ketiga, apa yang menjadi penghalang penyertaan Tuhan? Ketidaktaatan. Jelas. Kalau kita gak taat, kita gak akan jalan, kita gak akan melangkah. Keluaran 12 ayat 35 dan 36. Orang Israel melakukan juga seperti kata Musa. Garis bawahi kata melakukan juga seperti kata Musa. Mereka meminta dari orang Mesir barang-barang emas dan perak serta kain-kain. Dan Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu, sehingga memenuhi permintaan mereka. Demikianlah mereka merampasi orang Mesir itu. Puji Tuhan, Israel ini taat saat itu. Tuhan ngomong minta ya, kemudian mereka betul-betul minta. Bayangkan kalau poin 1 dan poin 2 mereka gak menang. Musa gak mau melangkah karena Musa itu selalu fokus sama kekurangannya. Dia selalu melihat bahwa dirinya ini gak pintar ngomong, dia itu gak bisa, dia ini dan itu. Dan kemudian bangsa Israel, kalau gak menang di poin kedua, mereka gak pernah mau melangkah. Karena mereka selalu hidup oleh fakta. Gak akan ada poin ketiga, di mana mereka akhirnya melangkah dan memberanikan diri minta sama musuhnya. Aku minta emasmu, aku minta perak itu, aku minta kain-kain ini yang mahal-mahal itu diminta. Tahu nggak? Poin ketiga adalah sebuah langkah eskalasi iman dari bangsa Israel. Tapi yang saya sampaikan adalah kebalikannya. Ketika ketidaktaatan terjadi di hidup kita, sebenarnya apa yang Tuhan katakan juga gak akan terjadi di hidup kita. Tuhan katakan, aku akan membiarkan bangsa Mesir bermurah hati untukmu, akan kasih barang ini dan barang itu untukmu. Dan itu baru terjadi ketika Israel taat. Poin ketiga yang saya mau sampaikan adalah, seringkali kita klaim-klaim janji Tuhan. Dan ketika janji itu tidak datang dan tak kunjung datang, kita mulai marah dan kita protes sama Tuhan. Mana Tuhan janjimu? Mana Tuhan katanya Tuhan bilang seperti ini, seperti itu. Padahal kunci sudah di tangan kita, tapi kita yang gak pernah pakai kunci itu untuk membuka pintu. Karena kita gak berani taat. Kita gak berani untuk melangkah. Bangsa Israel semudah itu cuma minta. Semudah dia minta, kasih aku barang itu. Seperti yang Tuhan katakan. Berapa banyak di antara kita yang gak berani klaim, yang gak berani melangkah karena melihat, mana mungkin musuhku akan memberkati aku. Mana mungkin musuhku dulu dia tuh lebih benci aku, masa dia akan bermurah hati kepadaku. Kita melihat fakta melebihi kemampuan Tuhan, akhirnya mengurungkan niat kita untuk taat. Bapak Ibu, yang Tuhan mau dari hidup kita cuma sederhana. Mau saja. Percaya gak kita? Taat saja. Saya digembalakan di gereja ini sejak saya masih sekolah. Saya ingat sekali perkataan Pastor Philip dari waktu saya masih di teen waktu itu. Pastor Philip bilang seperti ini. Delay obedience, delay glory. Ketika engkau menunda ketaatan, engkau akan menunda kemuliaan terjadi dalam hidupmu. Sebenarnya kemuliaan Tuhan itu dekat pada anak-anak Tuhan. Tapi kenapa kok gak terjadi? Karena kita selalu menunda untuk taat. Nilai-nilai seperti ini sebenarnya adalah nilai-nilai sederhana yang harusnya kita bisa lakukan. Kalau bangsa Israel bisa keluar dari perbudakan,
Bahkan harta bangsa yang menjajah dia itu akhirnya dikelola oleh Israel. Hanya semudah karena taat. Harusnya penyertaan Tuhan yang sama juga bisa terjadi atas Anda dan keluarga Anda. Semudah itu selama kita mau taat. Amin. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Yeremia 29 ayat yang ke-10. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Coba kita bandingkan di kitab Esra 1. Esra 1 ayat yang ke-1. Pada tahun pertama zaman Kores Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. 6. Dan segala orang yang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas dan harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Bapak Ibu, waktu Anda baca ayat ini, Yeremia dan kemudian Kores ini hidup dalam zaman yang gak bersamaan. Yeremia menubuatkan sesuatu bahwa bangsa Israel akan 70 tahun dalam masa-masa perbudakan. Setelah 70 tahun Tuhan akan memperhatikan dan akan kembali ke Yerusalem. Tiba-tiba raja yang menjajah sudah ganti. Yang dulunya Babel, kemudian dipegang oleh Persia. Dan ketika zaman Persia Raja Kores itu, Tuhan menggerakkan, firman Allah katakan, hati raja ini untuk membangunkan rumah Tuhan di Yerusalem. Dan semua anak Tuhan harus kembali ke sana. Intinya gak boleh dijajah lagi. Pertama, hidup dalam zaman yang berbeda. Kedua, saya rasa Yeremia dan Kores gak saling kenal. Yang ketiga, yang Anda barusan baca ini, Anda merasa gak ini mirip dengan yang terjadi di Mesir? Bangsa Mesir itu mendandani bangsa Israel. Gak cuman keluar, tapi dikasih harta benda, dikasih modal, pergi hidup sana. Bangsa Israel ketika dijajah, mau kembali ke Yerusalem, dikeluarkan, bahkan harus disokong. Dan orang-orang sekelilingnya harus mendukung dengan emas, perak, dan barang indah. Dan segala sesuatu tentang pembangunan haruslah dilengkapi oleh kerajaan Persia. Waktu saya baca ini, ada sebuah kemiripan terjadi di zaman yang berbeda. Saya tahu satu hal, Allah kita tuh bekerja gak lekang oleh waktu. Janji Tuhan udah lewat 70 tahun loh. Tapi Tuhan genapi. Hari ini Bapak Ibu, bagian kita apa? Bagian kita adalah kalahkanlah musuh terbesar kita. Apa itu? Musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri.
Amsal 4 ayat 23, coba dibuka ayatnya, kita baca sama-sama. Ini ayat terkenal sekali. Boleh ditayangkan Amsal 4 ayat 23? Sudah di sana? Oke. Baca sama-sama dengan saya ya. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kenapa kok Tuhan bilang jagalah hatimu? Kenapa hati mesti dijaga? Karena hati itu sifatnya fragile, gampang pecah. Anda coba kalau pergi naik pesawat, kalau ada barang-barang Anda yang cukup berharga kemudian gampang pecah, itu biasanya kalau masuk bagasi dikasih stiker tulisannya fragile. Jangan ditekan, jangan dibanting dan lain sebagainya. Perlu dijaga. Oke? Dan dikatakan dengan segala kewaspadaan. Dijaganya gak boleh asal. Tuhan bilang kenapa? Karena dari sanalah terpancar kehidupan. Di situ loh Tuhan mau katakan kuncinya. Hati itu mempengaruhi pandangan kita. Hati itu mempengaruhi pikiran kita. Ketika kita meremehkan yang kita gak mau jaga hati, disitulah pandangan kita tentang sesuatu salah, pikiran kita tentang sesuatu itu salah. Tapi kalau hatinya benar, akan mempengaruhi apa yang dia lihat. Masalahnya sama, belum berubah, tapi cara dia melihat itu beda. Masalahnya sama, belum berubah, tapi dia berpikir tentang apa yang dia hadapi gak sama lagi. Kok bisa? Karena hatinya dijaga. Selama hati ini benar, itu mempengaruhi attitude kita, mempengaruhi tindakan kita. Saya kasih contoh. Bapak Ibu pernah nggak bertemu dengan orang yang sensi? Orang yang sensitif sekali, pernah nggak? Saya tuh pernah Bapak Ibu, saya cerita sedikit ya. Saya akan tutup setelah ini. Saya tuh pernah waktu saya masih di AOG dulu, zaman belum namanya AOG. Dulu masih remasa dan pemasa. Saya jadi pemimpin di salah satu CG di remasa. Saya pergi ke salah satu mall di Surabaya, jalan sendirian aja. Di mall itu saya ketemu dengan satu orang Bapak Ibu, yang saya kenal. Satu satelit, dulu namanya ngomongnya satelit. Dulu saya satelit Bonet. Bonet Timur dulu saya. Oke, saya di Bonet lantai 3. Ada yang pernah tahu di Bonet dulu ada gereja? Jangan kau Bonet cuma beli jajanan loh Bapak Ibu. Di atas ada rumah Tuhan loh ya. Saya ke situ, kemudian saya ketemu sama teman satu gereja di mall itu. Saya melambaikan tangan, nyapa si orang itu, gitu ya. Oke, saya mungkin mau cari contoh deh. Ibu yang pakai masker putih namanya siapa? Siapa? Liani. Oke. Katakan Ibu Liani ini adalah teman saya. Oke? Saya menyapa gitu ya. Halo Liani gitu ya. Kemudian Bu, gak apa, drama dikit lambaikan tangan ya. Oke, dia lambaikan tangan. Yang kenceng Bu, kan ini teman ya Bu ya. Oke, lambaikan tangan Bu ya, boleh lah. Dia dada sama saya. Oke. Oh ya gitu kan. Nah di depan ada namanya Melisa. Oke. Kadang kalau kita ini fokusnya ke belakang, kadang yang depan bisa ngekabur gak kelihatan. Mata kita tuh kan kayak lensa. Pernah lihat lensa foto? Kalau Anda fokuskan ke belakang, yang di depan bisa ngeblur. Betul ya? Kalau Anda fokus yang di sini, yang belakang kita nggak fokus, kita nggak lihat. Waktu saya fokus sama Ibu Liani, saya bisa miss yang di depan. Mall itu kan rame dan ketemunya juga nggak langsung ngobrol gitu, cuma ketemu nyapa. Oke? Oh iya, terus pergi. Tiba-tiba waktu saya pulang, saya ditelepon sama pemimpin di atas saya. An, kamu tadi ke mall ini ya? Loh, kok tahu? Ada apa? Saya bilang gitu. Iya, aku barusan dapat telepon. Si A ini loh ngambek, gak mau ke gereja lagi, gak mau CG lagi, gak mau Tuhan-Tuhanan lagi katanya. Loh, lah po, saya bilang kayak gitu. Iya, tadi bilang katanya ketemu Aquaan di mall, udah di depan mata tapi gak disapa. Hah? Gak ketemu tuh aku, saya bilang gitu. Katakan dalam hal ini saya Melisa gitu ya. Terus
Nah ketemu saya Melisa. Tapi kamu ke mall ini kan? Betul. Kamu tadi ketemu sama siapa di? Ada ketemu Liani, ada ketemu ini. Coba kamu tanya sama mereka, siapa tahu memang betul Melisa ada di sana. Saya kontak Liani. Li, tadi ke mall kita ketemu betul ya? Iya. Waktu aku nyapa kamu, pas detik aku dada sama kamu lihat Melisa tak? Loh, ada kok di depanku tuh Melisa langsung. Loh iya tak? Loh aku gak lihat loh. Loh Melisa tuh di depanku ya apa tuh? Aku juga heran. Loh kok gak nyapa Melisa? Kok nyapa cuman aku ya? Oh mungkin kok gak ketok tuh ya apa? Ya udahlah gitu loh. Ternyata betul ada Melisa. Dan saya ini manusia yang mungkin punya kekurangan gak ngeliat. Tiba-tiba sih yang namanya Melisa. Maaf kata kalau ada kesamaan. Semua ini fiktif belaka gitu ya. Tapi ini kejadian nyata yang saya namanya yang saya sudah lupa tuh siapa gitu ya. Dan saya kaget loh, sungguhan ada. Wah saya gak enak dong. Tapi Bapak Ibu, saya gak mau fokus kepada bagaimana kita harus lihat kalau ke mall harus awas lihat orang. Jangan sampai kelewatan. Setelah ini nih pulang dia mata kenal gak gitu ya. Saya Pak Samuel Handoko tuh pernah ngomong sama saya. Mending kalau jadi pemimpin yang ramah. Semua jadi senyumian. Salah orang gak apa-apa daripada kita dianggap sombong. Karena Pak Sam pernah punya pengalaman kayak gitu. Di rumah sakit kunjungan, semua disalami, dia senyumi. Gitu kan. Dia cerita sama saya, senyumi kabean tak salami. Terus saya disenggol sama Bu Sam. Siapa itu? Lu keluarga nih. Yang itu bukan. Gitu. Lu itu siapa? Orang lewat, dia bilang gitu. Tapi kata Pak Sam, wis Pak Pano, wis gak apa-apa. Daripada dicap sombong, tak sapai kabeh kata Pak Sam. Nah kadang jadi pemimpin, jadi orang yang susah Bapak Ibu. Di tempat ramai gitu, Anda tahu saya gak tahu Anda. Terus kadang Anda tanya gini, Bapak ingat saya? Nah itu pertanyaan sulit. Betul gak? Bayangin, langsung sekilas gini Anda jemaat, terus Anda langsung tanya, Bapak ingat saya? Saya kemarin ibadah di PCM loh Pak, jam 7 pagi. Saya yang pertama kali. Terus Anda tanya ingat saya. Paling gak enak pertanyaan adalah ditanya ingat saya enggak. Kalau ketemu teman lama ingat saya. Kalau teman deket masih ingat. Kalau teman cuma sekali kenalan ingat saya. Mau bilang ingat bohong dosa. Mau bilang gak ingat sakit hati. Biasa kayak gitu saya akali. Oh iya siapa ya. Aku ini lupa ingat sorry loh. Saya sekalahin gitu. Kadang ya memang gak bisa. Kembali ke tadi. Kenapa ada orang yang langsung bisa memutuskan untuk tinggalkan Tuhan. Ninggalin Tuhan loh. Gak ke gereja loh. Terus gak mau bertumbuhan lagi loh. Gara-gara cuma gak disapa. Kenapa kok bisa se-fragile itu? Karena hatinya itu gak dijaga. Ketika hati itu gak dijaga, akan mempengaruhi cara pandang, akan mempengaruhi pikiran. Kenapa orang tuh gak berani hidup dengan iman sama Tuhan. Gak berani melihat penyertaan Tuhan. Karena hatinya salah. Dia sudah melihat masalah itu kayak segala-galanya. Sehingga akan mempengaruhi pikirannya dia. Bapak Ibu, Tuhan kasih hati di hidup kita, kita yang pegang kendali. Bukan sebaliknya. Perasaan gak boleh kendalikan kita. Kita yang kendalikan perasaan. Hati itu harusnya kita yang jaga. Bukan hati ya kita yang berkuasa atas kita. Jagalah hatimu. Supaya indah apa yang kau lihat. Dan benar apa yang kau pikirkan. Dan dengan itu Anda bisa lebih percaya kepada janji dan penyertaan Tuhan. Melebihi fakta yang Anda hadapi. Amin. Saya percaya kok. Harta bangsa-bangsa dari Mesir dengan gampang dipindah ke Israel. Akan juga bisa kita alami. Apa yang gak mungkin buat Anda? Misal nih, tiba Anda punya musuh. Anda punya orang yang mungkin sudah menipu Anda. Anda punya orang dengan kasus-kasus tertentu yang sangat sulit. Gak mungkin aku bisa mengharapkan orang ini. Percaya saja. Kasusnya Israel sama Mesir ini gak mungkin. Kasusnya bangsa Yahudi sama Persia itu gak mungkin. Tapi kalau Tuhan bilang bisa, Tuhan akan buka jalan.
Karena janji dan penyertaan Tuhan akan selalu bekerja untuk kita, orang-orang benar. Amin. Belajar sesuatu pagi ini. Ayo sama-sama kita jaga hati kita. Supaya sepulang ini, pikiran dan cara pandang kita pun itu bisa selaras dengan apa yang Tuhan mau. Saya undang bangkit berdiri sama-sama.